Jelangkung, jelangse, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Ini makin berat nih. Sini aku tuh, Ki. Pulang. Berasal dari masa lampau, Jailangkung adalah permainan mistik yang sangat populer. Melibatkan makhluk halus, Jailangkung memakai boneka tempurung kelapa sebagai medium mengundang sang dedemit. Menakutkan tapi sekaligus mengundang rasa penasaran. Tapi bagaimana jika spiritualis sekelas Ki Kusumo yang bermain Jailangkung? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai seorang praktisi spiritual, Ki Kusumo memiliki peralatan permainan Jailangkung. Ia juga sangat biasa mengundang roh yang bergentayangan untuk masuk ke dalam boneka tempurung kelapa. Di rumahnya, Ki Kusumo juga selalu siap memainkan dolanan tradisional yang syarat mistik ini. Dan berikut ini peralatan utama permainan Jailangkung. Ini kalau dilihat ada berapa ya, Ki ya? Beberapa peralatan. Beberapa, tapi memang di sini beberapa yang kita pakai, beberapa yang memang sebetulnya kalau kita mau cepet datang, yang datang nggak galak dan baik itu adalah harus khusus, nggak sembarangan. Contoh ini batok. Ini media utamanya ya? Ya, ini batok. Batok ini bukan batok biasa karena kelapanya, pohonnya itu harus menghadap ke arah timur. Harus itu, Ki, nggak boleh Kalau sembarang. yang bagus. Jadi kalau kita pakai yang kelapa biasa bukan nggak bisa. Cuman pertama kadang prosesnya lambat, kemudian suka yang datang asal gitu. Tapi kalau yang kita pakai ini yang khusus, itu dia akan lebih tepat, lebih mengarah. Yang datang yang lebih berkelas. Nah, kalau kayu ininya bisa kayu biasa, cuman ini yang paling penting ini. Itu apa? Ini nggak boleh dipaku, harus diikat. Benang boleh, tali boleh, karet boleh, tetapi harus diikat, nggak boleh dipaku. Karena biasanya itu kalau dipaku, si Jailangkungnya nggak datang. Ini kain biasa? Nah, rata-rata memang kain biasa. Ini juga kain biasa. Oke. Kalau ditanya kenapa kainnya putih? Iya, kenapa kainnya warna putih? Karena memang warna putih itu lebih mudah menyerap, lebih mudah manggil. Selain boneka sebagai peralatan utama, dibutuhkan beberapa benda mistik seperti hiyo atau kemenyan sebagai pengantar untuk mengundang roh. Juga lilin yang akan membantu penerangan karena permainan ini mensyaratkan berada di ruang gelap. Lalu alat tulis yang akan digerakkan oleh boneka Jailangkung. Kemudian yang kedua, ini kita pakai hiyo. Hiyo. Hiyo, ini untuk wewangian. Jadi dalam proses Jailangkung, kenapa harus pakai hiyo? Harus pakai wangi-wangian. Karena yang wangi itu disukai sama mereka. Jadi mereka juga akan lebih bersemangat dan yang datang yang benar gitu. Ini kenapa dipakai dalam proses ini? Karena biasanya kalau kita bermain Jailangkung itu selalu di tempat yang gelap. Tempat yang hening, sunyi, jauh dari keramaian. Ini zaman dulu sebenarnya bukan pakai pulpen. Dulu tuh orang pakainya areng, kadang pakai kapur, diikat pakai karet. Ini diikatnya kemana, Ki? Ke tangannya. Ini beras ketan. Ini yang kita pakai kalau ngadepin tiba-tiba si Jailangkung itu nggak mau pulang.
Menjadi permainan mistik, jailangkung memang bukan sembarang permainan. Bahkan ketika permainan ini belum dimulai, sejumlah kejadian misterius datang. Salah satunya kamera yang tiba-tiba mati lampunya. Tidak hanya sekali, melainkan 3 kali mati lampu. Kok itu ada gantungannya sih? Itu kenapa tuh mati? Nggak tahu nih, tiba-tiba mati. Padahal penuh baterainya. Ini emang sering kayak gini ya, Ki? Iya, kalau proses ritual memang kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau ngomongin sesuatu spiritual, apalagi ini medianya udah ada kan? Medianya udah ada. Kalau medianya udah ada, biasanya dari alam lain itu mereka udah mulai hadir. Ya, jadi mereka ingin ngasih tahu, kalau mau panggil cepetan deh gitu, gue udah ada di sini. Jailangkung memang permainan mistik yang menyeramkan. 3 kali lampu kamera mati sebelum permainan mistik ini dimulai. Tidak banyak ritual yang harus disiapkan dalam permainan ini. Ki Kusumo juga tidak melakukan persiapan khusus selain membawa boneka dan segala ubur rampe untuk permainan ini. Tapi memang beberapa pengalaman pernah dialami, termasuk makhluk halus yang tidak bisa dipulangkan. Zaman dulu pernah nggak sih ada pengalaman Ki kayak didatengin atau nggak mau pulang? Ada beberapa pengalaman yang secara teori saya udah bilang pulang, dia pulang. Ternyata begitu saya pulang ke rumah, semua masing-masing pulang ke rumah, ada salah satu peserta yang bareng dengan saya, pas pulang ke rumah ribut, katanya. Jam 2 malam tempat saya lagi, balik lagi dia. Teriak-teriak, kenapa? Karena waktu pas dia tidur, kasurnya udah ada yang tidur. Ada yang ikut ya? Ada yang ikut, jadi yang tidur ya sama persis kayak dia juga. Jadi kan dia bingung loh, kok udah ada dia gitu, padahal dia kan masih di situ gitu kan, kabur. Permainan dimulai ketika Ki Kusumo sudah menggerakkan boneka berkepala tempurung kelapa dengan baju mori berwarna putih. Jailangkung, Jailangse, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jailangkung, Jailangse, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jailangkung, Jailangse, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Lewat mantra yang sederhana, sesosok makhluk halus datang dan merasuk ke tubuh boneka Jailangkung. Setelah itu, inti dari permainan mistik ini dimulai ketika tanya jawab dilakukan. Si makhluk halus akan memberikan jawaban-jawaban dengan ditulis. Nama kamu siapa? Ini berat banget Ki. Ini berat banget Ki. Ria ya Ki. Ria. Tapi saya nggak Ki, gemeter Ki. Deg-degan juga nih. Kamu tinggal di mana? Semakin berat. Makin berat nih. Saya nggak kuat ya, Ki. Apa, tangan saya kayak kaku gitu ya? Udah aja, udah pulang ya? Iya, iya.
Saya udah nggak kuat nih, Ki. Sumpah. Saya pegang, bang. Pulang. Saya nggak kuat nih, Ki. Pulang. Masih berat nih, Ki. Pulang. Bas. Boleh. Bas. Permainan Jai Langkung selesai. Ki Kusumo tidak ingin berlama-lama agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ia juga hanya bertanya 2 hal. Itu pun pertanyaan kedua tak sempat dijawab. Pemirsa, tadi saya ngerasa saya pakai tangan satu aja. Ini tuh beratnya tuh bener-bener berat, kayak ada orang yang masuk ke boneka itu gitu. Dan tadi saya nggak gerakin itu seolah-olah jalan sendiri ya. Iya, jadi memang balik lagi kalau kita bermain jalangkung, manakala roh itu sudah masuk, maka dia akan mempunyai jiwa. Boneka ini akan melakukan gerakan, akan diam. Kalau dia lagi diam, ditarik nggak bisa. Kalau dia lagi bergerak, kita suruh diam nggak bisa. Jadi dia maunya kemana kita ikutin. Namanya Ria, kita tanya tinggal di mana, kemudian dia lagi menulis, keburu udah nggak tahan, berat. Saya nggak tahan, itu berat banget, super. Dan ini badan saya kaku gitu, yang sebelah sini aja gitu, sakit banget. Tapi nggak apa-apa, Ki. Nggak apa-apa. Jadi udah saya keluarkan dan sudah diusir keluar dan biasanya nggak muncul lagi. Baik pemirsa, tadi saya sudah mencoba bermain Jai Langkung dan memang auranya sangat kuat. Padahal kita juga ini tidak terlalu gelap padahal ya. Padahal harus gelap banget, tapi tetap aja kita mencoba dan memang arwahnya masuk. Dan pas dicoba secara langsung dan saya host mencoba sendiri dan kru sini melihat memang ada yang masuk dan memang menulis apa yang kita tanyakan. Dan insya Allah tidak mengganggu kami sampai rumah gitu. Insya Allah udah pamitan ya, Ki ya. Beberapa pantangan harus dihindari agar permainan Jai Langkung tidak mendatangkan sesuatu yang tidak diinginkan. Salah satunya, jika ada perempuan yang ikut bermain, tidak boleh dalam keadaan datang bulan. Selebihnya, dibutuhkan seseorang yang memahami permainan ini, terutama untuk proses memulangkan makhluk halus yang hinggap di boneka Jai Langkung. Ada nggak sih, Ki, tips-tips emang orang yang mau main gitu biar tetap aman gitu, nggak penting begini. nempel? Yang penting begini, pertama kalau kita mau melakukan proses ritual Jai Langkung tentu harus ajak orang yang ngerti. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ajak tokoh setempat, ajak orang yang tahu permainan itu dan bisa ngusir. Kemudian yang kedua, ada beberapa pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar. Apa tuh, Ki? Salah satunya waktu pas lagi melakukan, terutama wanita, nggak boleh pas lagi panggilan, nggak boleh ngomong meracau yang aneh-aneh gitu sebelumnya. Jadi kalau itu semua dilaksanakan dengan baik, saya pikir sih nggak ada masalah. Tetapi baik lagi, sebenarnya ngapain main Jai Langkung gitu, karena tetap resikonya tetap ada. Seorang tetangga Ki Kusumo memiliki pengalaman traumatik pada permainan ini. Sebab seusai bermain Jai Langkung, ada peristiwa mistik yang membuatnya terbirit-birit. Saat itu, saat ia sampai di rumah, ternyata ada sosok yang menyerupai dirinya sudah ada di rumahnya. Kejadian itulah yang membuatnya tidak berani lagi ikut bermain Jai Langkung. Jadi setelah acara permainan ini selesai, saya kan pulang ke rumah ya. Iya. Udah nyampe rumah, tapi di situ kok ada saya lagi tidur. Hah? Iya. Maksudnya pas Mas Wahyu udah sampai rumah, Iya. itu persis setelah main Betul. Jai Langkung. Dengan baju seperti itu, dengan posisi saya keadaan seperti ini aja. Terus saya merinding, Mas. Udah ada di rumah duluan gitu. Kan di situ saya kaget. Akhirnya saya balik lagi ke Kusumo, minta tolong. Akhirnya dibantu sama Ki Kusumo.
Dan pulang pun saya dianterin. Dianterin gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya pas selesai itu tadi juga Ki Kusuma ngelemparin beras ya Betul. ke medianya gitu ya. Pas waktu Mas Wahyu main itu Ki Kusuma nggak ngelemparin kah? Sama seperti itu juga. Sama. Ngelemparin juga, Iya, tapi dia disuruh ngikut pulang ya? gitu ya. Dipamitin gitu ya Iya, maksudnya. Iya, betul. Dipulangin tapi ngikut. Ikut. Itu Mungkin ikut ya. pas udah dihilangin sama Ki Kusumo, muncul lagi nggak? Atau malahan masih nih sampai sekarang nih, jangan-jangan nih Mas? Nggak ada, sekarang udah kabur kali, Udah udah kabur, takut. Inilah permainan mistik yang sudah sangat tua. Dikenal sebagai permainan tradisional, ada keterlibatan makhluk halus dalam permainan jailangkung. Tapi jangan pernah main-main dengan jailangkung jika tidak didampingi orang yang paham permainan ini. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.